Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rosianti menjumpai Anda, tentu saja untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang karyanya, idenya, dan mungkin perjalanan hidupnya bisa menginspirasi kita. Pemirsa, tentu saja kalau kita melihat sebuah bangunan, melihat sebuah gedung atau apapun yang bersifat monumental, di situ terletak karya seseorang. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia yang sudah cukup lumayan menghasilkan karya-karya yang bisa menjadi monumental dan kita kenang. Kita akan menjumpai Mas Eri Prananto. Dia adalah Direktur Township Development PT Wika Realty. Seperti kita ketahui, PT Wika Realty adalah anak usaha dari salah satu BUMN kita, yaitu PT Wijaya Karya. Sekarang sudah bersama saya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Mbak Diana, baik, alhamdulillah. Oke, ini selamat datang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Sudah jalan kemana saja? Waduh, perjalanan luar biasa, 2 hari sudah keliling. Dari mulai menikmati bandara baru, kemudian lihat kehidupan sungai dan ke Kiram, ke pegunungan, ke atas. Sempat ke pegunungan juga ya. Dan yang menarik adalah makanannya yang lezat dan apa yang paling disukai dari kuliner yang sudah dicicipin? Semua yang berbau santan dan itu apa? Patin ya, patin bakar. Itu sambalnya luar biasa. Oh, mantap. Mantap. Oke, baik. Ketika Anda ini memang jalan-jalan keluarga ya ke Kalimantan Selatan? Iya, kami biasa akhir tahun kita coba untuk keliling, dapat energi baru lah. Mudah-mudahan. Nah, tadi kan masuk ke Bandara Baru, itu kan menjadi salah satu karyanya dari perusahaan Anda. Apa komentar Anda tentang Bandara Baru yang sekarang ini jadi kebanggaan orang Kalsel? Itu jadi titik wisata loh, semua orang foto-foto di situ. Ya, pastinya Bandara Baru ini merupakan salah satu daripada mimpi daripada pemerintah, bahwa Kalimantan merupakan salah satu daerah metropolitan baru ya, Banjarmasin Raya ini akan dikembangkan menjadi Banjarmasin, kemudian Banjarbaru dan Martapura ini kan akan menjadi satu metropolitan baru. Banjarbakula itu Banjarbakula dalam mungkin 5 tahun ke depan. Dengan adanya bandara baru ini akan membangkitkan ekonomi di sini pastinya. Dan PT Wika ikut terlibat ya otomatis dalam pengembangan itu? Betul, kami kebetulan dapat amanah untuk bagian daripada menyelesaikan bandara baru ini dari sejak awal. Apakah ikut di dalam timnya di yang Bandara Baru Kalsel ini? Ya, kebetulan penugasan saya sudah tidak di ini lagi. Terus bandara-bandara sebelumnya saya terlibat, alhamdulillah. Dan makanya dengan adanya bandara baru ini saya pengen lihat apa hal baru yang bisa kita ini kan. Alhamdulillah bagus, kebanggaan buat Kalimantan Selatan dan tinggal merawatnya. Nah, ketika tadi sudah masuk bandaranya dan keliling dari sudut penikmat, lah ke titik ini kuliner dan lain sebagainya. Dari sudut profesi sebetulnya bandaranya sudah ada. Kira-kira pandangan Pak Mas Eri sendiri, Kalsel tuh apa sih yang harus dikembangkan? Entah itu wisata dan lain sebagainya. Sekilas keliling itu selama 2 hari dan kedatangan sebelumnya apa yang bisa mungkin diberikan masukan? Wah, ini pertanyaannya fundamental. Nah, iya dong, bandaranya sudah ada, nanti jadi memang pemerintah saat ini kan sedang menggalakkan nama infrastruktur. Ada beberapa infrastruktur dasar ya, bandara, kemudian pelabuhan, jalan tol itu yang lagi dikembangkan, dan salah satu yang diberikan ke Kalimantan adalah bandara baru yang besar untuk pengembangan kawasan metropolitan. Jangan salah, Banjarbakula itu adalah salah satu dari 10 destinasi metropolitan yang menjadi prioritas pemerintah. Sehingga ini yang kehadiran bandara itu akan men-trigger ekonomi kawasan. Apalagi posisi ibu kota baru nanti berdekatan ya, jadi jangkauan ya. Betul, itu akan meningkatkan ekonomi di Kalimantan. Kalimantan akan menjadi core nasional nantinya.
biasanya kan kalau profesional seperti Anda kalau pergi tidak hanya jalan-jalan, pasti akan melihat uniknya atau hal-hal yang khas di sini yang mungkin bisa disarankan untuk dikembangkan terkait itu, karena kita tadi sudah dikatakan bahwa akan menjadi 10 destinasi metropolitan di Indonesia. Kalau Kalsel itu unik apa yang memang harus didorong? Ya, memang kalau dari perlihatan sekilas gitu ya, Kalimantan itu utamanya kan hutannya. Itu memang harus menjadi sebuah potensi yang bisa kita kembangkan ya. Yang kedua adalah sungainya, ya kan. Kemudian mineralnya. Nah, itu yang sudah jadi incaran orang. Jadi 3 hal itu sudah menjadi daya tarik orang untuk di sini, dan aspek-aspek yang sifatnya untuk pembangunan ya ada kekurangan, ada ini kan bagian daripada kita mengembangkan kawasan supaya menjadi tempat untuk sebuah kota itu tumbuh gitu. Oke. Tadi satu sisi mempertahankan hutannya, mempertahankan adventure-nya lah kalau dari sisi pariwisata. Sisi lain harus ada pengembangan kota. Kira-kira menurut Anda gimana keseimbangan yang harus dijaga? Mau tidak mau kalau pengembangan kota menuju metropolitan pasti akan mengorbankan wilayah-wilayah hijau. Pastinya, makanya 3 hal tadi, atribut tentang hutan, tentang sungai, air ya dalam konteks ini, kemudian tentang metropolitan, itu memang harus dibuat satu desain master plan yang memang terintegrasi ya, dan itu bisa saling, dan itu tidak dimiliki oleh kota-kota di Jawa kan, forest dan itu sungai kan nggak bagian yang ini, dan itu menjadi kekuatan mestinya ya dan tentunya budayanya, pastinya budayanya sama keanekaragaman hayati maupun hewan itu luar biasa di Kalimantan, dan itu daya tarik investor untuk bisa mengembangkan posisi di sini. Oke, tadi disebutkan bahwa sudah jalan-jalan, salah satu mungkin belum sampai ke hutan yang dalam ya, satu-satunya ke Kiram gitu. Itu baru perbukitan kecil. Tapi dari Kiram saya sudah bisa melihat Kalimantan seakan-akan infinity. Oh, gitu. Apa yang harus dilengkapi di situ? Apakah memang perlu dibangun sarana atau memang cukup seperawan itu atau bagaimana? Ya, memang Banjarmasin harus memiliki satu destinasi yang kuat ya, supaya wisatawan lokal atau apalagi wisatawan luar ya, manca itu kan mereka lebih suka isu-isu yang sifatnya istilahnya sustainability, kemudian pelestarian hewan, kemudian tanaman. Nah, kekuatan itu yang mestinya perlu ada, dan Kiram menurut saya kemarin saya lihat sekilas sangat memiliki potensi itu untuk orang kemudian hadir dan wow, ini Kalimantan ada di sini dan bisa menjadi salah satu destinasi kalau misalnya mau dikembangkan secara serius ya. Dan itu sangat-sangat potensial ya. Oke. Nah, balik lagi ke tadi sudah sekilas Kalimantan, dan Anda tadi katakan bahwa di bandara-bandara lain ikut terlibat, di Kalimantan Selatan karena sudah berpindah divisi tidak terlibat. Kita flashback sedikit ketika melihat bandara lain, keterlibatan Anda itu di posisi apa atau di bagian apa di bandara-bandara itu? Ya kami kontraktor lah, kami sebagai salah satu istilahnya aktivis di membangun ya. Saya kebetulan terlibat dari mulai bandara Jogja, kemudian Solo, kemudian Bali, kemudian Balikpapan, ya kan, sedikit di awal-awal, kemudian di Terminal 3, tapi kemudian dipindah ke property development, mulai dunia baru, dunia properti. Kalau tadinya kontraktor, kemudian menjadi dunia properti, 2 hal yang berbeda, tapi semuanya adalah value yang saya dapatkan sangat-sangat menantang begitu. Oke, bicara terkait perusahaan dan secara pribadi, Anda adalah seorang arsitek. Anda seorang arsitek, nah perusahaan tadi dikatakan bahwa kami kontraktor, tetapi kan ada detail-detail pribadi yang dititipkan di situ ya, sebuah karya. Apa yang kalau misalkan Anda mengunjungi tadi airport itu yang menjadi hasil karya perusahaan, tapi di situ Anda bisa melihat itu loh bagian dari saya. Biasanya di titik apa yang lebih spesifik? Ya banyak hal ya. Memang
kalau concern ya kita pakai passion juga ya untuk membangun kayak Bali, kemudian Balikpapan, kemudian berapa ya 10 tahun terakhir sebelum di pemerintahan sebelumnya kan memang pengembangan bandara-bandara besar ini kan jadi fokus ya, sehingga saya terlibat penuh di dalam proses persiapan, kemudian desain, dan ya alhamdulillah dipercaya sama perusahaan untuk memimpin tim untuk menyelesaikan itu, dan karya-karya itu sekarang udah jadi monumen buat sebagai pribadi ya, ya kan, sebagai perusahaan pastinya, dan sebagai nasional itu jadi tempat destinasi kita untuk bisa masuk, welcome to destinasi kawasan ya, bandara. Dan sekarang saya bisa lihat dan saya senang sekali bisa untuk pertama kalinya minggu kemarin Pak Jokowi meresmikan Banjarmasin ya. Alhamdulillah kemarin kami sudah melihat ya. Lah, dan ikut bagus. Menginjak gitu. Ya, ya. Oke. Sekali lagi kalau atas nama perusahaan kita tidak boleh juga memang mengklaim gitu ya. Tetapi kan sebetulnya ketika Anda bicara sebagai seorang arsitek ya, ketika Anda merancang lalu itu akhirnya menjadi monumental, hal-hal krusial apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang Anda sebagai pribadi dan juga sebagai kelompok di dalam perusahaan? Tapi kita tahan dulu, kita masih akan ngobrol bercerita soal legacy. Pemirsa, tentu saja ini menjadi menarik. Orang boleh bangga atas perusahaannya, tapi kadang-kadang kebanggaan pribadi itu menjadi penting. Kita kembali masih bersama Mas Eri sesaat lagi. Baik pemirsa Duta TV, kita masih dengan Mas Eri Prananto. Kita ngobrol lagi. Itu tadi, biasanya ada simbol-simbol khas nggak sih kalau seorang Anda sebagai pribadi gitu loh menempatkan sebuah karya tuh apa? Oh ini ciri khas aku tuh begini gitu. Boleh nggak sih kalau di dalam pekerjaan grup seperti itu? Sebenarnya sih itu kan karya arsitek ya, arsitek master principal juga. Tapi memang ketika kita mengerjakan dengan passion, kemudian kita bisa mengerti tentang alur desain, kemudian kita bisa ngobrol secara intens dengan sang arsitek. Tentu karena kan kami lebih paham tentang bagaimana membuat itu menjadi nyata dari sisi gambar yang sifatnya ini kemudian nyata, dan itu kita kerjakan dengan pengertian gitu, dengan pemahaman, sehingga hasilnya kadang-kadang kita bisa memberikan feedback, kita bisa memberikan nilai tambah dan sebagainya yang akan menjadi kebahagiaan juga buat sang arsitek maupun kita sebagai pembangun. Dan itu nanti akan keluar dalam bentuk kualitas bangunan yang bagus, kemudian hasil yang sama-sama menjadi karya bersama antara semua stakeholder di situ. Itu sesuatu yang mungkin baru ya, dan itu kami kerjakan di beberapa titik dialog dengan tim arsitek perencana. Itu bagian karena dari posisi Anda adalah di perusahaan ya, sudah kami bukan sebagai arsitek lagi. Bukan di yang unik dan berbeda dari beberapa desain di airport yang Anda tangani itu apa? Dibanding mungkin dengan sebelumnya, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta itu ya? Iya, sebenarnya sih masing-masing kan memiliki khasannya. Yang pertama memang besar ya, besar ini sesuatu yang proyek yang besar ya, jadi perlu manajemen yang rapi supaya efisien di dalam pengolahannya. Tapi ada sentuhan-sentuhan kultural yang mungkin arsitek dari mulai di Solo, kebetulan Solo kami kerjasama dan design and build kan, jadi kami bisa menaruh beberapa elemen kultural. Kemudian di Bali lebih banyak lagi dialog yang harus kami kerjakan untuk nyiapin itu. Apalagi itu ya, sangat. Kemudian di Balikpapan juga sama forest, itu sesuatu yang jadi beberapa hal yang seperti itu menjadi bagian kerja besarnya kami gitu. Dan saat ini berpindah ke township, membangun ke atas gitu ya, otomatis kan pasti Anda juga akan bertanggung jawab terhadap pengembangan ibu kota baru dan wilayah sekitar termasuk di Banjarmasin. Kalau kita melihat dulu itu kritik terhadap Jakarta sebagai ibu kota adalah
jadi hutan, bangunan, gedung ke atas, walaupun itu meminimalisir lahan. Apakah itu juga yang akan dilakukan di Ibu Kota Baru dan juga mungkin wilayah penyangga lainnya? Anda pasti ikut terlibat di WK ini kan? Apa yang direncanakan untuk itu? Ya, memang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tinggi, kemudian juga harga lahan yang semakin mahal, tentu pengembangan di wilayah-wilayah kota utama ya, di Jawa maupun luar Jawa itu menjadi sasaran daripada properti bisnis ya, karena memang lahan sudah susah. Nah, terutama juga bangkitan ekonomi di sekitar pusat-pusat pemerintahan ataupun pusat-pusat bisnis itu sangat menarik untuk kita bisa melakukan sustainability bisnis ya. Saya beberapa mengembangkan bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Ada di kami kebetulan membuat township ini dalam proses perencanaan ya, masih proses perencanaan, dan mungkin 5 tahun ke depan baru akan muncul ya, seperti Ibu Kota Baru, mungkin nanti kami akan terlibat di situ. Terus kemudian sepanjang kereta cepat Jakarta-Bandung dari mulai Halim, kemudian ada di Kerawang, di Walini yang kemarin saya cerita, kemudian juga di Bandung di daerah Laswi, kemudian di Pramesta. Jadi banyak titik-titik, kemudian ada di Subang juga, kami lagi mengembangkan kawasannya PTPN. Kami lakukan banyak persiapan-persiapan untuk membuat kota-kota baru, kota-kota penyangga untuk ya bagaimana juga residen ini kan kebutuhan akan rumah ini kan sangat tinggi. Dan ke samping sudah susah. Sudah susah ya. Jadi itu mau tidak mau kita memang harus ke atas dan kemudian kita membangun satu kawasan yang terintegrasi. Kalau dibilang bahwa itu menjadi apa ya? Kalau orang Jawa bilang semek gitu pemandangannya kalau ke atas tuh karena semakin ya meninggi. Apakah ada hal-hal yang menjadi jalan keluar agar itu tetap ya udara tetap tidak pengap dan lain sebagainya? Ya kami perusahaan ya mengembangkan kawasan itu kan kita ada konsepnya yang green, kita konsepnya yang smart, kita konsepnya yang memang nyaman ya untuk orang bisa hidup dan tinggal di properti-properti yang kita siapkan ya. Ya pastinya apalagi di sekarang ini kan harus semuanya terintegrasi satu kawasan. Jadi mixed use itu, terus kemudian kita bangun juga kota-kota di titik-titik stasiun LRT. Kayak Singapura kan begitu juga, LRT, kemudian kereta cepat, kemudian itu yang disebut dengan TOD, Transit Oriented Development. Jadi pembangunan di titik-titik untuk memudahkan orang melakukan menghindari kemacetan juga. Nah, itu bagian dari solusi menurut kami gitu. Nah, kalau kita bicara keragaman, orang ngelihatnya kalau township itu identik dengan apartemen mahal gitu kan, sementara masyarakat juga kan beragam. Pada akhirnya masyarakat juga tidak akan mampu untuk membangun yang ke samping masyarakat biasa dengan tapi kalau kita lihat mohon maaf kalau yang masyarakatnya misalkan rumah susun dan lain sebagainya itu kan kesannya tuh langsung kumuh, langsung tidak nyaman. Itu bagaimana mengkombinasikan itu agar bisa satu wilayah juga? Ada banyak pilihan-pilihan di properti ya sebenarnya, bukan hanya di rusun ataupun di apartemen, tapi juga di landed. Tergantung wilayah-wilayah yang kami masuk. Nah, township sendiri kan konsepnya kan kota mandiri ya. Jadi kita ada juga kota mandiri yang core-nya memang industri misalnya. Di Kerawang, kemudian di Subang, itu kita buat industri. Ataupun di Medan, di di Kuala Tanjung itu industri. Jadi mereka kan tetap butuh untuk tinggal. Nah, tinggal ada banyak pilihan, ada yang landed house, ada yang kita bisa kembangkan menjadi kayak mungkin low rise ya, ketinggian 10 lantai. Memang ada sebuah perubahan budaya tinggal tapi itu mesti tidak bisa dihindari karena memang isu lahan dan isu lokasi itu menjadi satu crucial point ya buat kita untuk metropolitan ya. Jadi sekalipun Indonesia masih luas ya, pasti akan pastilah ya. Itu bagian daripada termasuk solusi. Di dalamnya ada kumuh dan lain sebagainya tergantung kadang-kadang bisa menyelesaikan kekumuhan karena kan sebenarnya pengembangan kota-kota Indonesia ini kan rata-rata kan organik ya. Jadi itu juga bagian daripada kita untuk
untuk shifting ke kawasan yang lebih tertata, rapih, dan ya kayak di BSD atau di mana banyak titik-titik yang kotanya sudah tumbuh bagus gitu. Baik, ya. Jadi tantangan Anda setelah Anda berkeliling di pinggir-pinggir sungai Kota Banjarmasin, bagaimana menghilangkan suasana yang mungkin agak kurang nyaman dilihat untuk lebih rapi. Nanti mudah-mudahan Mika Realty bisa memikirkan itu. Baik, kalau kita bicara soal Anda secara pribadi, dunia arsitek walaupun sekarang boleh dikata Anda tidak detail ke teknisnya lagi di arsitektur. Anda sendiri dunia arsitek atau memang menjadi arsitek itu sudah keinginan dari kecil atau apa atau yang memacu Anda untuk mencapai posisi itu? Ya itu dulu memang kecil saya hobi. Hobinya apa? Dulu gambar gitu-gitu lah, biasa lah. Seni lah ya gitu. Terus kemudian hobinya matematika, dan saya pikir seni dan sebagainya itu ada korelasinya kan dengan dunia kehidupan arsitektur dan sebagainya. Makanya saya memilih jalur ini, dan ya alhamdulillah sampai pada lini saya menjadi kontraktor pun itu benar-benar menginspirasi semua orang untuk ini talenta yang memang harus ada di semua titik ya, termasuk untuk kayak misalnya kita udah menjadi direktur konsep misalnya, itu kan memang semuanya kita harus diskusi sama teman-teman arsitek yang memang pure mereka menjadi profesi arsitek ya. Tapi memang posisi-posisi seperti ini diperlukan untuk kita bisa mengerti, memahami proses dialognya dan keputusan-keputusan yang positif untuk desainnya terutama. Jadi tidak pasrah bongkokan kepada tim arsiteknya ya, jadi bisa memberikan feedback itu ya. Memberikan poin-poin sudut pandang yang menurut kita lebih baik, jadi banyak diskusinya, jadi lebih fokus karena kan lengkap mulai dari bukan hanya desain tapi juga bisnis, juga strategi, manajemen, banyak sekali yang bisa dilihat dari passion itu. Oke, setelah Anda lulus kuliah langsung di Wika atau sempat mengalami seperti teman-teman konsultan arsitek dulu? Ya pastilah ya, namanya istilahnya perjuangan untuk mencapai karir gitu ya. Dulu memang kerja di konsultan, kemudian kebetulan ada kebutuhan Wika untuk membangun kebutuhan seorang arsitek. Karena dulu Wika kan banyak sipilnya dibanding arsiteknya, mungkin nggak ada kali arsiteknya, tapi pada waktu saya masuk sangat-sangat jarang, nggak ada malahan. Nah, mereka butuh arsitek, saya terlibat dari mulai proyek Bank Indonesia, kemudian beberapa proyek berikutnya lebih banyak tesnya yang dibutuhkan di dalam mengembangkan kontraktor itu ya, kayak tadi langsung ke bandara-bandara dan sebagai hotel bagiannya itu mungkin perusahaan melihat ini sangat-sangat potensial untuk bisa ini kan gitu didorong untuk maju. Oke. Sebuah proses dari yang tadi kan dari konsultan, otomatis kan kalau di BUMN otomatis meniti karir ya, tidak ujug-ujug pada posisi seperti sekarang. Apa yang menurut Anda paling berperan sampai akhirnya berada di posisi sekarang? Tapi tahan dulu, kita masih akan ngobrol perjalanan karir seorang Eri Prananto sesaat lagi. Pemirsa Duta TV, perjalanan karir seseorang sampai di posisi puncak tentunya ada nilai-nilai yang menjadi pertimbangan dari sebuah perusahaan untuk ini. Anda sendiri meniti karir, tadi dikatakan bahwa dia dari bawah pastilah ya, gitu loh kan. Nggak bisa ujug-ujug menjadi langsung seorang direktur. Apa sebetulnya yang menurut Anda menjadi nilai-nilai seseorang untuk bisa terus berkarir sampai posisi puncak dan mungkin akan lebih tinggi lagi? Amin. Yang saya sadari dan
mungkin bisa membedakan dengan teman-teman sebaya gitu. Passion ya, passion yang kebetulan saya berikan untuk perusahaan dalam hal ini penugasan, kemudian ini saya sangat passion, sangat fokus. Nggak boleh nolak perintah gitu ya? Enggak juga, kita bicaranya lebih ke arah bagaimana apapun yang menjadi perintah daripada perusahaan, kita memberikan nilai lebih, nilai lebih baik dari sisi bisnis maupun dari sisi apresiasi. Dan itu kan akan menimbulkan sebuah nilai buat diri kita sendiri ya, sebagai value personal branding kita gitu ya. Jadi passion, jadi mungkin dalam posisi bagaimanapun juga saya tetap semangat untuk gimana tim untuk memiliki satu mimpi yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, begitu mungkin. Nah, semangat biasanya ketika kita punya tim itu kalau satu naik tuh rombongan naik. Ibaratnya kalau yang satu naik ke atas, ya bapaknya juga ada di bawahnya. Apakah itu juga terjadi di tempat Anda? Ya ada yang otomatis gitu loh. Ini kan ini jadi tim saya teman-teman gitu kan? tim saya juga sekarang mereka udah jadi pimpinan juga di proyek-proyek di bandara. Barangkali pengalaman yang waktu itu kita lakukan itu akan menjadi inspirasi juga, dan mereka sangat passion juga mengerjakannya gitu. Dan itu menjadi nilai mereka berkembang di tempatnya masing-masing ya. Ya, jadi memudahkan lah buat perusahaan untuk memetakan kemampuan. Toh ini sudah pada tempatnya begitu. Anda saat ini menjadi seorang leader. Menurut Anda apa sih yang dipentingkan atau yang paling yang harus ditekankan dan juga harus dilakukan sebagai seorang leader agar tentu saja apa yang menjadi goals dari pekerjaan Anda, menjadi agenda Anda itu bisa tercapai dan semua tim ikut terlibat dengan baik di situ. Nah itu leader itu kan role model ya. Jadi bagaimanapun kondisi kita tetap harus semangat, harus menarik gerbong gitu kan. Dan hal itu yang kemudian yang harus kita produksi terus-menerus kepada tim, kemudian kepada kepada partner ya, kepada semuanya, sehingga kita semua ayo kita jalan. Kita pokoknya apapun kita harus lakukan, optimis lah begitu. Itu role model lah yang paling teladan, itu memang menjadi penting. Iya, menjaga itu yang perlu energi, perlu passion. Kalau kita sendiri nggak kuat ya akhirnya kita sendiri yang kerepotan. Ya. Dari tadi Anda mengatakan apapun kondisinya saya harus menunjukkan dedikasinya dan juga passionnya kepada tim dan juga kepada perusahaan. Adakah kondisi yang tersulit yang Anda rasakan sehingga Anda bisa mengatakan bahwa saya ini punya kondisi tersulit tapi saya bisa tetap jalan memberikan yang terbaik kepada perusahaan dan juga tim? Pastilah ya, karena apalagi kan perusahaan properti seperti yang ada saya sekarang, di mana dunia properti 5 tahun terakhir ini kan daya beli lesu, jadi perusahaan tetap harus bangkit, dan kemudian makanya kami di Wika Realty mencoba memperbaiki apa yang 5 tahun ini. Harapan kami sih 5 tahun ke depan itu menurut analis, pakar properti, kemudian ekonomi, itu properti akan bangkit, recovery lagi kan 5 tahun ke depan mulai tahun 2020 ini. Nah, menyiapkan itu semua, kemudian membangkitkan energi yang sudah mulai, itu kan butuh sesuatu yang mimpi besar, sesuatu yang sifatnya visioner, yang kita semua akan menuju ke sana. Dan menata itu semua adalah perlu konsistensi, perlu semangat, perlu kerapihan berpikir dan sebagainya. Itu yang sedang kami kerjakan. Jadi kalau disebut terpuruk juga enggak terlalu ya, tapi berat iya. Jadi karena situasi bisnis yang lagi berat, dan ini global ya problemnya. Dan itu kan global, dan itu kita harus bangkit. Nah, itu bagian dari yang mungkin menurut saya pembelajaran yang ya udah apa yang mesti kita perbaiki. Apalagi kan sekarang saya di township.
Itu kan mimpi besar yang mungkin futuristik, dan itu akan seperti itu ya. Dan tidak semua orang bisa membayangkan apa yang saya bayangkan, apa yang kami visionerkan, apa yang pimpinan-pimpinan di atas minta, bahwa Wika Realty akan menjadi master developer di kota-kota. Yang selama ini kami kerjakan seperti bikin apartemen, bikin residen. Ini tiba-tiba kita diminta untuk membuat kawasan misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang baru, yang mungkin orang mau mulainya pun juga susah. Sementara saya ada di depan gitu loh. Pilihannya cuma satu, maju terus dan saya harus mengajak semuanya untuk ayo, itu adalah masa depan kita. Ketika Anda berada di sebuah perusahaan, yang dibawa adalah mimpi perusahaan, ya. Tetapi Anda juga tentunya punya mimpi pribadi. Mimpi pribadi pastinya seperti itu ya. Apakah selama ini berjalan sampai dengan saat sekarang, mimpi pribadi Anda seiring sejalankah dengan mimpi perusahaan, atau justru pada suatu saat saya memang harus mewujudkan mimpi, artinya belum terwujud? Seperti apa? Mbak Diana, saya ini kan bahasanya sederhana aja. Hidup itu kan harus selalu maju. Jadi saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi setiap apa yang saya sentuh, saya bisa merasakan maknanya buat saya maupun keluarga gitu ya. Jadi kayak saya bikin bandara, saya sentuh, kemudian dampaknya bisa saya bahagia, orang lain itu bisa mengagumi, kemudian mengapresiasi, dan itu menjadi monumen buat saya sebagai pribadi. Kemudian saya merencanakan, dan itu menjadi warna dari saya, oh itu saya gitu, dan itu bentuk kontribusi saya untuk step-step semua. Jadi saya punya kontribusi positif lah dari hidup saya gitu ya, dan itu akan memberikan warna buat keluarga saya, buat kehidupan saya menjadi lebih baik. Ya pastinya seperti sederhana itu saja saya menjalaninya, jadi nggak muluk-muluk saya harus. Artinya Anda tidak pernah merasakan sebuah kontra. Kadang-kadang kan seseorang itu menjalani karirnya karena memang ya wis ketemunya karirnya itu gitu loh, lalu mimpi pribadinya menjadi sesuatu yang tertinggal. Anda seiring saja seiring dan memperkuat. Jadi karena tadi saya masa kecil saya juga suka hal-hal yang sifatnya seni. Bapak saya juga seni gitu kan. Kemudian saya sekolah di arsitek, yang antara seni dan sains itu kan sebenarnya kan dia pilah-pilah ya, dia seni separuh, sains separuh. Kemudian saya masuk di dunia kontraktor, itu pun lebih banyak proyek-proyeknya yang berbau seni, perlu sentuhan-sentuhan. Jadi bukan, saya nggak bangun bendungan, saya nggak bangun sesuatu, tapi sesuatu yang perlu sentuhan. Kemudian sekarang saya ada di properti, yang saya menciptakan itu lebih bangunan, bisa lagi ya? Lebih bisa mengangkat passion saya. Sekarang saya diberi kesempatan lebih besar, masa depannya Wika malahan, saya bilang menjadi membangun sebuah kota. Nah, nanti seluruh Wika itu akan berkontribusi di situ. Dan buat saya ini adalah sebuah energi baru yang membuat hidup saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk bisa menerapkan itu semua. Jadi sebuah tantangan. Harapannya Wika kan di situ. Nah, kami sebagai anak usaha, kami mencoba menyiapkan seperangkat itu semua untuk kami bisa berkontribusi secara BUMN ya pastinya, dan untuk mensejahterakan banyak orang. Jangan salah bahwa properti itu adalah salah satu unsur sandang pangan papan ya kan. Kumpul semua di situ ya. Dan ini men-trigger namanya tenaga kerja yang luar biasa. Ribuan, ada 150-an subsidiary pekerjaan yang meliputi di level. Jadi apalagi ketika membangunnya kawasan, betul, itu kehidupan sosial di situ ya, sudah dipikir. Saya bayangkan itu saya ada di depan di situ dan menyiapkan itu semua, sehingga bagian itu akan sangat memberikan makna banget buat hidup saya kan begitu. Jadi itulah ibaratnya sebuah cita-cita yang ketemu dengan realnya dan pas gitu ya. Dan saya bahagia dengan kondisi ini. Iya, kesempatan ini. Tetapi kan hidup tidak selalu tentang prestasi, tentang match-nya antara mimpi dengan realnya, dan juga kehidupan yang seperti Anda tadi sampaikan. Apakah
kalau ngelihat cerita tadi, Anda tuh lempeng-lempeng aja, kayaknya bahagia-bahagia saja, prestasi-prestasi saja sampai di posisi sekarang seorang direktur, dan kita mungkin berharap lebih pada suatu saat mungkin ke perusahaan induk ya. Tetapi manusia hidup tuh pasti ada naik turunnya. Bagaimana atau apa kondisi yang pernah Anda alami di dalam kehidupan yang mungkin Anda pernah berada pada posisi terbawah, posisi tidak nyaman, dan bagaimana Anda mengembalikan passion tadi, semangat tadi yang menjadi kompor, yang menjadi sumbu Anda untuk tanggung jawab ini. Kayaknya ditahan dulu. Kita masih akan ngobrol masih dengan Mas Eri Prananto sesaat lagi. Pemirsa, hidup adalah bukan tentang saat kita terpuruknya, tetapi bagaimana saat kita bangkit, itu kualitasnya. Dan rasanya tidak mungkin Anda mengatakan semulus itu, kalau kita melihatnya semulus itu. Tapi alhamdulillah jika memang Anda tidak pernah mengalami fluktuasi apapun. Tetapi mungkin bisa di-share, pernahkah Anda mengalami hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan? Dan bagaimana Anda membangkitkan kembali semangat? Karena tadi, modal Anda di dalam kehidupan Anda dan karir Anda adalah passion dan semangat. Nah itu apakah memang selalu menyala atau bagaimana? Itu sebenarnya kan wujud daripada cara mensikapi kenyataan. Kemudian karena hidup itu sendiri kan harus dihadapi. Kalau saya itu konsepnya begitu. Ya hadapin aja. Nanti juga selesai sendiri. Karena semua sudah ada yang ngatur kan. Kemudian kita mensikapinya. Jadi membuat sesuatu yang seharusnya tidak bisa kita hadapi kalau kita di bawah terpuruk begitu, akhirnya menjadi sesuatu yang kita bisa keluar dari situ dengan cara-cara yang kreatif. Dan itu apa yang biasanya Anda lakukan? Ya itu pelajaran-pelajaran yang saya rasakan dari mulai saya kecil, kemudian saya sekolah, kemudian saya selalu menghadapi itu semua dengan ya udah kita hadapin saja. Setelah itu kita sikapi bagaimana cara keluar dari situasi itu. Banyak cara, ya kan karena kita kreatif, jadi kita selalu menghadapinya itu dengan pasti ada jalan gitu. Jadi dan percaya terhadap solusi. Dan terakhir ya dengan rumus saya yang pertama tadi dengan passion. Nah tentu bumbu passion ini semangat yang ada itu kan sebenarnya kan di atas ya, di tengah itu kan mensikapi, di bawah itu kan menghadapi gitu loh. Yang di 3 poin ini menghadapi, mensikapi, kemudian dituntut semangat untuk itu, ya akhirnya kita akan kelihatannya seperti ini gitu. Dan memang tidak perlu semua orang tahu kesedihan kita ya. Tidak perlu, karena hampir mungkin generasi kita ya, generasi kita banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan, baik itu waktu masa kecil, kemudian masa sekolah. Orang tua kita kan juga bukan orang-orang yang mungkin berkecukupan begitu kan, tapi kita punya cara seperti itu, kita punya cita-cita tinggi. Akhirnya apa yang mereka punya ya kita hadapin, apa yang kita bisa kita sikapin. Gimana caranya? Saya sekolah dulu nggak ada biaya ya, saya kerja, saya cari beasiswa. Gimana caranya? Dengan semangat yang saya punya, saya ciptakan sendiri, saya bisa melalui itu semua dengan baik. Dan pembelajaran itu saya bawa sampai ke ranah karir. Kalau situasinya lagi buruk, ya udah kita hadapin aja. Kita lihat apa kenyataannya, kemudian kita sikapi. Karena cara mensikapi yang bagus, positif, itu yang akan menghasilkan solusi. Jadi cara mensikapi itulah yang kemudian memberikan inspirasi bahwa selama ini hal-hal buruk itu nggak terjadi kok kalau kita pandai cara mensikapinya. Ditambah resep semangat tadi, udah segalanya kayaknya ya bisa aja lah dilalui. Anda belajar dari siapa? Bagaimana menghadapi? Siapa yang menjadi role model atau yang sangat berpengaruh terhadap Anda seperti sekarang? Ya jujur ya, kalau kita mau bicara itu pasti dari orang yang paling dekat kita, ibu kandung saya dan bapak saya. Itu kan mereka sudah tertempa oleh situasi. Jadi cara mereka melihat sesuatu itu selalu ya tadi positive thinking. Ya udah dihadapin aja. Ya udah cara kamu bagaimana? Ya udah tetap semangat.
kamu pasti akan menyelesaikan semua banyak masalah. Oke. Dan itu benar. Itu menjadi kata-kata sederhana tetapi luar Betul, biasa itu dampaknya. 3 hal itu kalau kita bisa terapkan selalu gitu ya, itu juga ke anak-anak, ke istri, ya udah. Ke istri juga begitu, ya sudah kenyataannya begitu, kita hadapin. Terus yang paling bagus adalah bagaimana melakukan Solutif ya solusinya. di dalam apa-apa. Ya kalau mau di drama kesedihan tetap selalu Pasti ada ada. ya, Oke. tapi kan kita harus bisa memberikan nilai buat orang lain. Oke, ayah dan ibu menjadi boleh kata role model terdekat pastinya. Pastinya. Beliau masih ada? Ya beliau sudah meninggal, Oke. dipanggil lebih dulu dan Tapi sudah sempat menyaksikan Anda di posisi sekarang dan memberikan sedikit bahwa ini loh hasil didikan beliau itu. ya sedikit banyak beliau-beliau sudah Merasakan. Jadi saya juga merasa bahagia bisa memberikan apa yang beliau harapkan ini loh yang diharapkan. Oke. Kalau ke anak-anak berapa putra? Saya dua Ya. dua sekarang udah remaja. Apakah support keluarga kecil Anda terhadap karir sekarang? Tadi kan kalau orang tua meletakkan nilai dasar bagaimana Anda menghadapi hidup, kalau keluarga saat ini, keluarga real Anda itu seperti apa supportnya terhadap Anda dan karir? Ya mereka punya satu, mereka harus tumbuh semuanya, kemudian mereka punya aktivitas masing-masing. Dan kita semua bersepakat untuk ya kita harus tumbuh bareng-bareng, kita harus saling support di bidang masing-masing. Ada yang ikut ke arsitek? Kebetulan tidak. Jadi yang Oke. tapi yang pertama itu kan di bidang bisnis. Jadi sedikit banyak kita sudah mulai masuk ke diskusi-diskusi bisnis, Pengembangan yang saat ini properti kita sudah, karena sebenarnya kan everything itu kan bisnis ya. Kalau kita ngomong tentang itu, terus yang kecil lebih suka ke sains mungkin. Jadi mereka masih mencari bentuk yang cocok buat mereka pas. Tapi Dan Anda tidak memaksakan? tidak. Belajar dari kasus saya sebenarnya mereka akan menemukan jalannya sendiri. Mereka akan melihat bagaimana kedua orang tuanya tetap tough, tetap apa istilahnya semangat mencari apa ya istilahnya berkontribusi lah terhadap Tuhan, bangsa dan negara dan masyarakat gitu tuh. Mereka akan lihat itu dan saya berharap mereka akan melihat Contoh itu jauh lebih powerful ya untuk ya pelajaran. anak sekarang kan nggak bisa diomongin ya. Betul, oke. Lebih banyak mereka akan lihat dan kemudian mereka akan oh itu toh yang dimaksud begitu. Ada mimpi perusahaan, ada mimpi pribadi. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda sudah ketemu relnya nih, pas apa yang menjadi passion tuh ketemu dengan dia. Ke depan, tadi Anda sudah sampaikan bahwa kalau mimpi perusahaan jelas itu tadi pengembangan luar biasa. Mimpi Anda pribadi, karena kalau Anda di perusahaan pasti ada batasnya. Ya kan, Ya, akan dibatasi oleh usia, dibatasi oleh jabatan. Tentunya kalau usia yang akan membatasi yang di atas. Tapi mimpi pasti ada lah mimpi pribadi. Apa yang masih ingin Anda wujudkan? Apakah hanya fokus kepada karir dan apa yang menjadi passion di perusahaan, atau Anda punya mimpi lain yang mungkin berbeda dengan yang ada di karir? Kadang-kadang di usia kita seperti ini kan kita pengen punya legacy ya. Nah legacy itu bisa diberikan di perusahaan, atau legacy itu bisa bermakna memberikan dampak yang lebih luas buat masyarakat yang lebih banyak. Nah itu barangkali ada cita-cita besar di saya pengen ya punya legacy lah, punya capaian-capaian yang mungkin orang lain juga harapkan ya. Mungkin ini masih abstrak ya, tetapi sedang kita rintis lah legacy itu supaya anak-anak juga bisa. Bentuknya apa? Bisa banyak, lagi saya pikirkan. Amin. Jadi banyak sekali. Masih belum bisa dibocorkan pemirsa. Jadi paling tidak secara abstrak saya itu visi saya sampai 10 sampai 20 tahun ke depan itu mesti ada ya buat sesuatu yang bisa membantu lebih banyak orang, sepatu yang bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Doain aja. Amin. Pada akhirnya
puncak prestasi tertinggi adalah bermanfaat untuk orang lain ya. Ya. Kalau kita bermanfaat hanya untuk lingkungan kecil mungkin belum nendang ya. Ya, justru itu Amalia. Amalia. Mudah-mudahan itu menjadi jariah untuk bekal pulang pada akhirnya. Amin. Baik, terima kasih sudah sharing dan luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk Anda pemirsa dan terima kasih waktunya. Sama-sama. Selamat melanjutkan perjalanan holiday-nya. Mudah-mudahan terima kasih. Dan saya sangat berkesan sekali di Banjarmasin. Ini juga sudah pakai sasirangan Banjarmasin ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan indah. Iya. Dan katanya kalau orang sudah meminum air bari itu akan kembali. Nah, kita doakan untuk bisa kembali memberikan karyanya di Kalimantan Selatan. Amin. Terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, hidup dan kehidupan adalah tentang bagaimana kita menemukan solusi. Ketika kita menghadapi kenyataan, hadapi, jalani, dan temukan solusinya. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.